Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifat Muzaki Mansur dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri dengan NIM 41625010067. Di sini saya akan membahas analisis data codingan saya dari file predictive maintenance yang sudah dikirim oleh Pak Freddy. Di sini saya memiliki tema analisis prediktif pada proses manufaktur, mengidentifikasi parameter kritis dan pola kegagalan mesin. Pertama-tama di sini saya mengimport library dulu. Di sini saya mengimport 3 library yaitu Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Di sini saya menggunakan codingan dengan import Pandas SPD, import NumPy SPD, dan import Matplotlib pyplot plt. Di sini saya menggunakan Pandas karena Pandas berguna untuk membaca dan mengelola dan memanipulasi dataset dalam bentuk data frame. Jadi pengolahannya jadi lebih mudah. Lalu saya menggunakan NumPy untuk melakukan operasi numerik dan perhitungan matematis untuk data. Lalu di sini juga saya menggunakan Matplotlib untuk visualisasi data seperti diagram batang, lalu histogram, scatter plot, dan grafik lainnya. Lalu juga saya di sini menggunakan SQL Alchemy. Di sini Create Engine digunakan untuk sebagai penghubung antar Python dengan database MySQL. Jadi database dapat dibaca dan disimpan secara langsung kalau ada perubahannya. Lalu di sini saya juga menggunakan train test split yang untuk membagi dataset menjadi data latih training dan data uji testing. Jadi modelnya lebih gampang dievaluasi dengan data yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Lalu juga saya menggunakan label encoder ini. Di sini saya menggunakan label encoder karena label encoder ini untuk mengkategorikan tipe produk seperti product type dan failure type. Jadi angka ini tuh harus diubah ke dalam angka biar dapat diproses oleh algoritmanya, machine learning. Sini juga yang terakhir saya menggunakan random forest classifier. Random forest classifier ini berguna untuk menangani data numerik maupun kategorikal yang biar tahan terhadap overfitting. Juga memiliki akurasi tinggi dalam kasus klasifikasi seperti prediksi kegagalan mesin. Lalu setelah ini saya mengimport file CSV saya. Membaca file CSV menggunakan df sama dengan pd.read CSV. Dan ini adalah data saya, predictive maintenance CSV. Setelah semuanya udah siap, jadinya kita harus masukin datasetnya ke CSV ini. Terus menyesuaikan juga dengan nama kolom yang ada di database kita yang ada di MySQL dan mengimpor seluruh datanya ke table yang ada di MySQL, yaitu table predictive maintenance row. Di sini saya menggunakan df.columns untuk mengubah nama kolomnya. Ini untuk menyamakan nama kolom pada data frame-nya dengan struktur table yang telah saya buat di MySQL. Ini biar proses ke database-nya lancar, gak ada hambatan beda nama atau yang lainnya. Lalu setelahnya itu ini akan ada hasilnya di sini dengan nama produk, prototype, airtype, proses, dan ini adalah jumlah data-datanya. Lalu setelah itu saya mengimport file saya ini ke MySQL, import MySQL di connector. Menggunakan MySQL connector ini berfungsi untuk menghubungkan Python dengan database tubes PKTI seperti ini contohnya karena database saya adalah itu namanya tubes PKTI. Ini adalah database saya, namanya adalah tubes PKTI. Ini ada tabel saya predictive maintenance row. Setelah itu setelah mengimpor kita masukkan
Ini utamanya ada host, port, user, password, dan database. Ini database saya. Lalu setelah itu eh, print print count untuk memastikan objek yang ada di situ. Lalu di sini juga saya um, put lagi database-nya, mengimport datanya ke database-nya lagi menggunakan tuple row for row in df titik values. Kemudian ini tuh datanya dimasukkan lagi ke dalam predictive maintenance row menggunakan cursor execute SQL data con titik commit. Ini execute many ini dipilih karena ini jadi lebih efisien dibanding menjalankan perintah insert satu persatu. Fungsi commit juga memastikan seluruh perubahan benar-benar tersimpan di database. Jadi kalau ada yang berubah, jadi langsung tersimpan di database-nya. Lalu sini ada hasil outputnya ya, jumlah data yang berhasil diimpor. Ini adalah jumlah data yang berhasil diimpor ke dalam sini berjumlah 10.000 dan ada bacaan true di sini. Jadi tidak ada kesalahan impor. Lanjut, saya pemeriksaan kualitas data atau data quality check. Di sini saya menggunakan summary fact. Summary fact ini digunakan untuk saya merangkum semua yang ada di sini, lalu mengimportnya. Eh, Saya menggunakan codingan ini karena untuk memperoleh informasi umum mengenai kualitas dataset yang tersimpan di dalam tabel predictive maintenance row yang tadi. Query SQL digunakan karena proses perhitungannya jadi lebih cepat daripada langsung pada database dibandingkan harus mengambil ke seluruh data dalam Python terlebih dahulu. Saya menggunakan beberapa fungsi seperti count. Count ini saya gunakan untuk menghitung seluruh jumlah record yang terdapat pada tabel. Jadi saya pakai count, lalu di sini adalah output yang dihasilkan nih. Jumlah datanya 10.000. Itu artinya 10.000 data pengamat berhasil disimpan ke database. Lalu saya juga menggunakan count distinct body. Ini digunakan untuk menghilangkan nilai yang sama sehingga hanya menghitung data yang unik saja. Pada dataset ini UD ini atau unique identifier ini berfungsi sebagai identitas setiap data mesin. Kalau pakai count distinct ini kita dapat memastikan bahwa tidak terdapat data identitas yang terduplikasi. Setelah itu lanjut saya menggunakan sum. Sum R ini sum R temperature K is null. Ini saya gunakan karena itu pada MySQL itu akan menghasilkan true sama dengan 1 dan false sama dengan 0. Jadi kemudian fungsi sum ini akan menjalankan nilai true tersebut. Dengan demikian dapat diketahui jumlah data yang kosong itu berapa, dan teknik ini digunakan pada seluruh parameter utama, yaitu air temperature, process temperature, rational speed, queue, dan tool wear. Nah, itu adalah 5 variabel utama yang akan kita gunakan dalam penelitian kali ini. Lalu outputnya itu akan menghasilkan missing value seperti ini. Air temperature 0, 0, 0, 0. Jadi ini nilai kosong ini berarti kita melakukan imputasi data. Imputasi data ini memiliki kualitas yang baik, tidak ada yang tertinggal. Ini adalah jumlah beberapa. Kalau di sini 1, 2, 3, 4 berarti ada bagian yang tertinggal. Ini 0, jadi tidak ada bagian yang tertinggal. Lalu lanjut, saya menggunakan juga informasi datasetnya seperti print. Ini print f jumlah seluruh data. Bagian ini saya menggunakan summary, row, unique UD, dan clean records. F-string dipilih karena lebih mudah digunakan dibanding metode penggabungan string biasa. Nilai yang sebelumnya telah dihitung oleh query
SQL langsung ditampilkan menggunakan variabel dan summary. Ini adalah hasilnya 10.000, 10.000, 10.000. Ini menunjukkan bahwa seluruh data berhasil dimasukkan ke dalam database tanpa adanya kehilangan data. Lalu lanjut ke exploratory data analysis atau EDA. Pengertian exploratory data itu adalah analisis awal yang bertujuan untuk memahami karakteristik data sebelum dilakukan pembangunan model prediksi. Dari EDA ini kita dapat mengetahui distribusi data, hubungan antar variabel, dan keberadaan nilai ekstrim atau outlier, serta pola yang berkaitan dengan status kegagalan mesin. Di grafik pertama, saya menggunakan codingan ini, lalu menggunakan kolom type. Kolom ini adalah failure type, label penyebab kegagalan mesin. Kemudian datanya saya kelompokkan menggunakan group by failure type agar jumlah masing-masing kategori dapat dihitung. Saya juga menggunakan conplot untuk karena data yang dianalisis ini merupakan data yang kategori. Grafik ini memudahkan kita buat mengetahui jenis kerusakan yang paling sering terjadi. Nah, di sini ada hasil dari tabel yang setelah saya coding itu. Di sini outputnya itu adalah heat dissipation failure, power failure, overstrain failure, tool wear failure, dan random failure. Di sini yang paling kelihatan adalah paling mendominasi adalah heat dissipation failure. Jadi di sini adalah data yang paling sering terjadi kejadian kerusakan gitu. Lanjut di grafik kedua. Di sini saya failure type berdasarkan product type. Judul failure type berdasarkan product type. Di sini saya menggunakan kolom untuk product type berisi 3 kategori, yaitu L, H. L ini adalah low, medium, dan high. Nah, saya menggunakan query SQL untuk menghitung jumlah masing-masing kategori. Terus saya juga menggunakan bar chart untuk karena untuk menghasilkan grafik batang yang lebih mudah untuk memperlihatkan proporsi masing-masing jenis produk. Karena variabel product type ini merupakan data yang kategori. Lalu output yang dihasilkan ini adalah grafik distribusi tipe kegagalan berdasarkan tipe produk. Salah satu output ini menunjukkan distribusi mesin berdasarkan jenis produknya. Apabila salah satu kategori memiliki jumlah jauh lebih besar, maka analisis selanjutnya perlu mempertimbangkan kemungkinan bias akibat ketidakseimbangan data. Distribusi produk type digunakan untuk mengetahui apakah jenis produk tertentu sering mengalami kegagalan dibandingkan yang lainnya. Seperti ini, ada tool wear failure, dissipation, overstrain, power, dan random. Lanjut ke grafik yang ketiga, yang berjudul distribusi target normal versus failure. Ini juga menggunakan query SQL menggunakan count. Seperti yang bisa dilihat di sini ada count yang tadi saya bilang untuk menghitung jumlah mesin berdasarkan status kegagalannya. Lalu saya juga menggunakan group by target ini agar datanya ini dikelompokkan menjadi target 0 dan target 1. Yang targetnya di mana target 0 itu di mana mesin normal dan target 1 itu adalah mesin failure. Karena tujuan grafik ini adalah membandingkan jumlah masing-masing kategori, jadi saya menggunakan hal tersebut. Lalu saya juga menggunakan bar chart. Kenapa saya menggunakan bar chart? Karena ini adalah grafik yang paling tepat buat membandingkan jumlah data antar kategori. Dengan grafik batang, perbedaan jumlah mesin normal dan mesin gagal dapat terlihat dengan jelas seperti ini. Lalu di sini adalah outputnya. Oh ya, sebelum itu saya juga menggunakan ini PLT title, X label, action ini untuk membuat grafiknya. Lalu di sini ada outputnya. Ini menunjukkan bahwa status normal target 0 jauh lebih banyak dibandingkan mengalami failure atau target 1. Jadi yang normal itu lebih banyak dibanding yang rusak.
Nah, ini menunjukkan bahwa dataset ini memiliki karakteristik imbalance dataset, yaitu jumlah data antar kelasnya tidak seimbang. Ini sangat wajar ya, karena pada data predictive maintenance ini kondisi nyata sebagian besar mesin beroperasi dengan normal, sedangkan kegagalan hanya terjadi beberapa kejadian saja dan tidak sering lah. Nah, lalu lanjut ke grafik yang keempat. Grafik 4 itu distribusi rasional speed berdasarkan failure. Di sini distribusinya adalah saya menggunakan codingan. Yang pertama itu ada fact all seperti yang tadi sudah saya sebut. Ini adalah mengambil data dari database MySQL dan mengubahnya menjadi dan mengubahnya dan masukkannya ke sini lagi. Saya menggunakan dua jenis kolom yaitu toolware min dan target yang menunjukkan kondisi mesin seperti tadi 0 normal dan 1 failure. Lalu lalu selanjutnya saya mengubah datanya ini menjadi data frame menggunakan DFTool. Ya, lalu memisahkan datanya normal dengan failure seperti ini yang tadi saya bilang di atas. Selanjutnya saya membuat figur. Seperti tadi juga flat figure untuk membuat grafiknya, area gambar dan lain-lain. Lalu saya juga membuat histogram. Histogram menggunakan flat subplot 121 yang berarti satu baris, dua kolom, dan satunya lagi adalah posisi pertama. Bagian pertama ini bisa digunakan untuk menampilkan histogram distribusi Toolware. Ya. Lalu yang selanjutnya saya menampilkan histogram juga menggunakan plot, his, tool normal. Saya menggunakan bins, alpha, label, color, dan edge color. Ada PLT his, total failure, bins, alpha, label, color, dan edge color juga. Histogram ini saya gunakan karena Toolware merupakan data numerik continue. Lalu selanjutnya saya menggunakan boxplot juga buat menampilkan boxplot sehingga pengguna dapat melihat penyebaran datanya dari histogram. Saya juga menampilkan boxplot untuk data tool normal dan tool failure. Digunakan untuk memperhatikan median, kuartil, rentang data, dan outlier. Selanjutnya ini adalah hasilnya analisis Toolware berdasarkan kondisi mesin. Ada dua grafik yang saya buat di sini. Di sini bisa disimpulkan bahwa nilai median Toolware pada mesin failure lebih tinggi dibandingkan mesin normal. Hal ini sangat umum untuk mesin yang mengalami kegagalan memiliki tingkat kehausan alat yang jauh lebih besar. Lalu ada rentang nilai Toolware pada mesin failure juga lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa kegagalan mesin cenderung terjadi ketika alat telah mengalami kehausan yang cukup besar. Biasanya sebaran data pada mesin failure lebih terkonsentrasi pada nilai tinggi, sedangkan mesin normal memiliki distribusi yang lebih luas, mulai dari nilai rendah hingga sedang. Lalu selanjutnya saya menggunakan library Seaborn. Saya ini mengimport library kembali, yaitu library Seaborn yang belum saya import sebelumnya. Ini digunakan untuk membuat visualisasi data dengan tampilan yang lebih menarik dibandingkan dengan Matplotlib. Seaborn ini bisa menyediakan berbagai jenis grafik statistik seperti count plot, box plot, heatmap, histogram, dan scatter plot. Akan digunakan pada tahap exploratory data analysis atau EDA. Library MySQL Connector digunakan sebagai penghubung konektor. Seperti tadi lagi, ini untuk konektor antara Python dan MySQL-nya. Lalu pemisahan fungsi kedua library jadi saya juga memisahkan dua library ini karena Seaborn ini berfokus pada visualisasi dan sedangkan MySQL ini fokusnya pada komunikasi dengan database-nya. Lalu di sini bisa dilihat saya menggunakan SNS. Saya di sini menggunakan SNS setTime dengan style white grid dan konteksnya itu adalah notebook. White grid untuk latar belakang putihnya dan notebook ini untuk mengatur ukuran tulisan, garis, dan elemen grafiknya. Lalu membuat query SQL
Buat query SQL ini digunakan untuk ini dia query SQL digunakan untuk mengambil seluruh data dari tabel lagi seperti tadi tabel predictive maintenance row yang sudah saya buat sebelumnya di localhost PHP MyAdmin. Nah, lanjut saya juga menggunakan order by di kembali agar ditampilkan secara berurutan sesuai nomor identitasnya agar lebih mudah untuk dicek. Lalu saya juga di sini membaca dan menggunakan pandas untuk menampilkan jumlah data menggunakan print dan df. Jadi sini saya menggunakan pdf sama dengan pd titik read SQL query ini untuk membaca hasil query dari database, kemudian langsung mengubahnya menjadi data frame. Selanjutnya print saya gunakan untuk ini menghasilkan data yang saya ingin. Sini saya mencetak dengan tanda sama dengan 60 agar tampilan outputnya menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Lalu fungsi head juga ada saya pakai. Silakan 5 baris pertama pada data frame-nya. Ini 5 baris pertama, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini terakhir ada outputnya juga. Di sini outputnya terlihat kalau program ini dapat mengambil 10.000 data dari table predict maintenance row, kemudian menampilkannya dalam bentuk data frame secara berurut berdasarkan UDI. Ya, selanjutnya grafik selanjutnya yang menggunakan keyboard adalah distribusi torque Q berdasarkan status kegagalan mesin. Seperti tadi saya menggunakan fake all dengan perintah SQL select torque nm target biar memperoleh data nilai torkunya dan status kondisi mesinnya. Lalu saya konversi lagi menjadi data frame menggunakan pd data frame lagi. Selanjutnya saya menggunakan ini lagi 0 sama normal dan 1 sama failure untuk memisahkan dan agar grafiknya terlihat lebih jelas. Lalu flat figure untuk menentukan ukuran grafik dan bagaimana grafik yang mau terlihat. Lalu di sini saya menggunakan SNS KDE plot yang berguna untuk menampilkan kernel definisi estimate yaitu KDE. Grafiknya menggambarkan distribusi probabilitas nilai torque secara lebih halus dibandingkan dengan histogram. Setelah itu, saya menggunakan fill through agar warnanya lebih jelas, terus PLT title buat memberikan judul grafik, style layout untuk mengatur tata letak, dan PLT show untuk menampilkan hasil visualisasinya. Ini bisa terlihat hasil visualisasinya bahwa distribusi nilai torque ini pada mesin dengan status normal memiliki jumlah data yang jauh lebih banyak ketimbang mesin dengan failure. Jadi kurva birunya terlihat lebih tinggi dibanding kurva yang merah ini. Lalu selanjutnya ada grafik kedua dari seaborn ini ada distribusi torque berdasarkan status failure. Di sini saya menggunakan kembali fake all untuk dengan perintah SQL select lagi torque nm untuk memperoleh nilai torquenya lagi dan status kegagalan mesinnya lagi. Data yang peroleh juga saya convert lagi menjadi data frame menggunakan pd titik data frame. Selanjutnya lagi saya menggunakan ini normal dan failure lagi. Lalu plt figure untuk mengatur ukuran dari grafiknya. Dan di sini kali ini saya menggunakan SNS titik box plot untuk menampilkan hasil box plot yang membandingkan distribusi nilai torkunya berdasarkan status mesin. Di fungsi ini juga saya menggunakan parameter X sama dengan status untuk menentukan kategori pada sumbu horizontal, sedangkan Y sama dengan torque nm untuk menampilkan nilai torsi pada sumbu vertikalnya. Ini. Lalu saya menggunakan PLT title lagi, label, tag, dan show seperti tadi ya. Title memberikan judul, label memberikan
judul juga, back layout biar grafiknya tidak bertumpuk, dan show agar hasil visualisasinya muncul. Lalu selanjutnya grafik ketiga dari SNS, dari Seaborn, sorry. Di sini korelasi antara parameter pada proses manufaktur. Yang pertama, saya seperti tadi lagi menggunakan fake all dan select. Saya menggunakan select. Berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini saya menggunakan 7 data untuk membuat heatmap ini. Yang pertama, parameter saya ini, saya juga mengubah dulu, ini kayak tadi lagi, mengubah konversinya menjadi data frame, menggunakan PD data frame lagi. Lalu selanjutnya saya ini ukuran lagi, dan di sini saya kali ini menggunakan SNS titik heatmap untuk menampilkan matriks korelasi antar variabel dalam bentuk peta warna atau heatmap, dibilangnya kayak gini ya. Nilai korelasinya dihitung lagi menggunakan df titik core nih. Saya gunakan df titik core untuk menghitung kembali nilai valuasinya. Only teman-teman true yang secara otomatis menghitung koefisien korelasi persen hanya pada kolom-kolom numeriknya saja. Lalu saya menggunakan parameter unknown sama dengan true agar setiap korelasi ditampilkan langsung pada masing-masing sel sehingga memudahkan proses interpretasi. Sedangkan CMap ULWAM memberikan gradasi warna biru dan merah untuk warna ini. Untuk PLT title lagi kayak tadi, PLT layout biar nggak book, PLT show biar hasilnya muncul. Nah, di sini hasilnya adalah outputnya. Output yang dihasilkan ini seperti setiap variabel memiliki nilai korelasi sempurna terhadap dirinya sendiri dengan nilai 1 yang ditunjukkan oleh warna merah pada diagonal utama. Matriks hubungan antara rela rotational speed RPM dan toolware min memiliki nilai korelasi sekitar 0,0002 yang menunjukkan hubungan positif namun sangat lemah sehingga perubahan kecepatan putaran mesinnya hampir tidak mempengaruhi tingkat kehausan alatnya. Selanjutnya ada korelasi antar rotational speed RPM dan target berkisar sekitar minus 0,44 yang menunjukkan hubungan negatif sangat lemah sehingga kecepatan putaran mesinnya secara individu bukan merupakan faktor dominan dalam menentukan apakah mesin mengalami kegagalan apa enggak gitu. Lalu itu saya menggunakan lalu ada toolware dan targetnya. Toolware min dan target memiliki nilainya yang sekitar 0,1 yang menunjukkan hubungan positif meskipun masih tergolong lemah. Nah, nilai-nilai ini juga mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kehausan alat, kecenderungan mesinnya mengalami kegagalan juga makin meningkat. Ya, selanjutnya sorry, ini adalah hasil dari analisis codingan saya di file IPNB dan juga MySQL-nya tadi. MySQL-nya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PPT saya. PPT saya ya, ada PPT saya. PPT saya yang berjudul analisis prediktif pada proses manufaktur, yaitu mengidentifikasi parameter kritis dan pola kegagalan mesinnya. Tujuan ini untuk mengidentifikasi parameter kritis, menemukan variabel operasional mesin seperti torque, rotational speed, tool wear, air temperature, proses temperature yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kondisi keandalan mesin. Saya juga menganalisis pola kegagalan failure patterns, mempelajari memetakan karakteristik serta batas ambang threshold dari berbagai jenis kegagalan mesin seperti heat dissipation failure, power failure, overstrain failure, dan tool wear failure berdasarkan data historis yang aktual. Lalu membandingkan model prediktif, lalu meningkatkan efisiensi,
pemeliharaannya. Ini latar belakangnya. Di era digital ini banyak perusahaan yang mendorong banyak perusahaan ini didorong jadi untuk menerapkan sistem pemeliharaan mesin yang lebih efektif dan efisien. Lalu juga downtime, waktu henti produksi yang tidak terduga menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Jadi kita harus memprediksi eh, gimana waktu hentinya gitu agar tidak terjadi kerugian. Lalu yang terakhir ada smart sensornya, memanfaatkan data sensor menggunakan suhu, torsi, kausan, kausan operasional. Tujuan dari simulasi ini yang saya buat ini adalah untuk menerapkan pendekatan exploratory data analisis atau EDA guna mengetahui pola hubungan antar variabel operasional dan mengidentifikasi parameter kritis seperti suhu udara, suhu proses, kecepatan putaran, torsi, dan tingkat kausan, alat yang paling berpengaruh terhadap status kegagalan mesin. Selain itu, simulasi ini juga bertujuan untuk mendemonstrasikan proses pengolahan data secara terstruktur di mana dataset diolah menggunakan bahasa pemrograman Python. Diintegrasikan juga ke dalam database MySQL dan divisualisasikan untuk memastikan kualitas datanya. Pada akhirnya, seluruh rangkaian simulasi ini ditunjukkan sebagai landasan komprehensif untuk membangun model machine learning, khususnya menggunakan algoritma random forest yang mampu memprediksi potensi kerusakan mesin secara otomatis sehingga dapat membantu industri mengurangi waktu henti produksi, downtime, meningkatkan efisiensi, dan menekankan biaya perawatan. Tips simulasi kali ini adalah predictive maintenance. Saya menggunakan file predictive maintenance .csv yang seperti diberikan oleh Pak Freddy. Lalu di sini uh, jumlah datanya adalah 10.000 dan dataset ini mencakup parameter real time-nya seperti air temperature, rotational speed, tool wear, kausan, process temperature, dan torsi. Di sini ada kode program implementasi Python dan integrasi database MySQL. Persiapannya seperti tadi menggunakan import library pandas NumPy. Pandas digunakan untuk membaca, mengelola, dan memanipulasi dataset dalam data frame. Larang NumPy untuk melakukan operasi numerik dan perhitungan matematis yang mendukung analisis data. Lalu saya juga menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Matplotlib ini digunakan untuk membangun struktur grafik dasar guna melihat distribusi operasional serta memplot diagram batang dan mengelompokkannya dengan berbagai jenis. Sementara Seaborn untuk kebutuhan analisis statistik yang lebih kompleks dengan sintaks yang lebih ringkas dan tampilan visual yang lebih modern dibanding dengan Matplotlib. Lalu ada SQL Alchemy sebagai jembatan penghubung utama antara bahasa pemrograman Python dan sistem manajemen database relasional. Yang saya gunakan kali ini adalah MySQL sesuai dengan perintah. Lalu ada koneksi database MySQL-nya. Saya mengkoneksikannya dengan membuat koneksi ke database Tubes PKTI. Seperti yang tadi saya bilang, nama database saya adalah Tubes_PKTI. Dan membaca dataset CSV dengan predictive maintenance raw dan predictive maintenance CSV. Ini dia. Di mana script ini berfungsi sebagai jembatan mentransfer informasi dari format file statis ke sistem manajemen database relasional yang dinamis. Melalui fungsi create engine seperti membangun sebuah jalur komunikasi menggunakan protokol MySQL dan MySQL connector. Parameter yang disematkan seperti user, password, localhost, dan nama database PKTI-nya merupakan kredensial krusial yang memastikan bahwa data sensor manufaktur dialirkan ke koordinat penyimpanan yang tepat secara aman. Lalu proses ini berlanjut menggunakan library pandas untuk membaca filenya. Ini bukan sekadar membaca doang datanya, tetapi juga mengubahnya jadi struktur data frame. Kekuatan utama dari kode ini terletak pada df_SQL-nya. Ini untuk melakukan pemetaan skema dari baris-baris data Python-nya menjadi tabel fisik seperti predictive maintenance row di dalam MySQL. Selanjutnya ada mapping nama kolom. Ini tadi saya tunjukkan proses standarisasi atribut guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemrograman. Perintah def column ini untuk mengganti label tajuk aslinya dari dataset. Biasanya terlalu panjang kalau dari dataset itu. Jadi saya ubah menjadi lebih ringkas dan lebih gampang dah untuk ditulis seperti air_temp atau torku. Ini hasil simulasi yang saya buat. Ada grafik 1,
bar chart distribusi jenis kegagalan, select seperti tadi, memilih kolom failure type-nya, count, menghitung jumlah kemunculan jenis yang bisa gagal, lalu hasil perhitungannya beri nama total biar lebih mudah, lalu menggunakan prediksi maintenance row, mengambil data dari tabelnya lagi, where failure, menyaring data, hanya menampilkan mesin yang benar-benar mengalami kerusakan aja, jadi yang nggak ada kerusakan tidak masuk. Lalu menggunakan group by failure type, agar mengelompokkan datanya berdasarkan jenis kegagalannya. Jadi biar kerusakannya hanya muncul satu kali beserta jumlah kejadiannya. Lalu juga saya menggunakan order by total death, mengurutkan hasil berdasarkan jumlah kejadian dari yang paling banyak dan paling sedikit. Bisa dilihat sini analisisnya. Di sini hasil visualisasinya dapat disimpulkan bahwa heat dissipation failure merupakan penyebab kerusakan mesin yang paling dominan. Ada power failure, overstrain. Sementara itu, tool wear dan random failure memiliki frekuensi yang paling rendah. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya memfokuskan kegiatan inspeksi dan pembelian pada sistem pendingin, sistem kelistrikan, serta pengendalian beban kerja mesin. Dengan memprioritaskan penanganan pada 3 jenis kegagalan tersebut saja, bukan 2 ini yang paling bawah. Terus selanjutnya ada grafik kedua, distribusi failure type berdasarkan product type. Tadi selectnya ini saya sekarang memilih 3 kolom, product type, failure type, dan hasil agresi dari count yang diberi alias total. Prompt untuk mengambil data dari tabel prediktif lagi, where untuk menyaring data dari failure type, yang failure yang nggak ikut serta. Group by mengelompokkan data berdasarkan kombinasi product type dan failure type, dan order by mengurutkan hasil berdasarkan product type dari A sampai Z, lalu diikuti total dari descending dari yang besar ke yang kecil. Relasi kuat, lalu di sini adalah hasilnya relasi kuat antara tipe produk dan jenis kegagalan. Dengan kompleksitas lebih tinggi, lebih rentan terhadap kegagalan sistematik daya dan panas. Sedangkan produk sederhana seperti L lebih banyak mengalami kegagalan. Tool wear failure dan overstrain failure adalah masalah utama pada komponen produk kelas menengah atau M yang menunjukkan perlunya manajemen siklus pakai komponen. Ini berguna untuk menentukan alokasi biaya perawatan, desain ulang produk yang memiliki failure rate tinggi, dan menyusun strategi predictive maintenance yang lebih terarah. Lalu di grafik ketiga ada distribusi target, normal versus failure. Akan select, memilih kolom yang statusnya 0 sama normal dan 1 sama failure. Lalu ada count, menghitung jumlah baris untuk setiap nilai target. From, mengambil data lagi dari tabel, group by, mengelompokkan datanya lagi dari 0 dan 1, dan order by mengurutkan data. Dari 0 dulu baru 1. Sini adalah hasilnya. Menunjukkan bahwa ketidakseimbangan kelas yang sangat ekstrim dengan 9.661 data atau 96,6% dalam kondisi normal dan hanya 339 data atau 3,4% yang mengalami failure. Ketidakseimbangan ini menyebabkan model machine learning cenderung bias memprediksi semua data sebagai normal. Akurasinya tidak tinggi, tidak mencerminkan norma yang baik. Jadi diperlukan penanganan kelas imbalance sebelum imbalance melalui teknik resampling atau SMOT, undersampling, penggunaan class weight, serta evaluasi menggunakan metric precision, recall, dan F1 score sebagai pengganti akurasi yang memastikan model mampu mendeteksi kegagalan secara efektif. Grafik keempat, distribusi toolware berdasarkan failure yang diperbaiki. Saya menganalisis hubungan antara tingkat keausan alat toolware dengan kondisi mesin menggunakan 2 visualisasi. Datanya dari database lagi, lalu dikonfir lagi dengan data frame, ini dengan normal dan failure. Yang visual pertama saya menggunakan histogram dengan 15 interval dan bit 15. Lalu yang kedua saya menggunakan box plot. Ini adalah hasilnya. Nilai median toolware pada mesin failure lebih tinggi dibandingkan mesin normal. Lalu rentang nilai total pada failure juga lebih tinggi.
menunjukkan bahwa kegagalan mesin cenderung terjadi ketika alat telah mengalami kehausan yang cukup besar. Lalu, grafik distribusi torque berdasarkan status kegagalan. Dengan ini juga terlebih dahulu menggunakan Apple untuk mengambil tabel dari predictive maintenance row, lalu SQL select torque M target untuk memperoleh nilai torque-nya lagi. Query juga kemudian dikonversi lagi menggunakan PD data frame agar hasilnya menjadi data frame. Misalkan kolom menjadi 0 dan 1, ubahnya menjadi label normal dan failure. Menggunakan fungsi map. Lalu plot figure dan memanfaatkan library fungsi SNS KDE plot dari library Seaborn untuk menampilkan kernel, destiny, DST, estimation atau disingkat KDE. Nah, di sini adalah hasilnya. Output yang dihasilkan bahwa distribusi nilai torque pada mesin dengan status normal memiliki jumlah data yang jauh lebih banyak dibandingkan mesin failure. Bisa dilihat yang warna birunya lebih tinggi dibanding dengan yang warna merah. Hal ini mengidentifikasikan bahwa meskipun torque merupakan salah satu parameter paling penting dalam manufaktur, prediksi kegagalan mesin akan menjadi lebih akurat bila dikombinasikan dengan parameter lainnya. Lanjut di grafik kedua ada distribusi torque berdasarkan status failure. Mengambil tabel lagi di predictive maintenance menggunakan fake all, target untuk memperoleh nilai torque lagi, diubah lagi data menggunakan PD data frame, lalu kolomnya lagi diubah nilai numerik dengan 0 dan 1 dibuat jadi labelnya lagi, 0 dan failure. Map. Kita menggunakan library Seaborn, menggunakan box plotnya. Bandingkan distribusi nilai torque berdasarkan status mesin. X untuk menentukan kategori pada sumbu horizontal, sedangkan Y untuk menampilkan nilai torsi pada sumbu vertikal. Ini adalah hasilnya. Terlihat bahwa mesin dengan status failure memiliki nilai median torque yang lebih tinggi dibandingkan mesin normal. Ditunjukkan oleh garis median pada kisaran 40 pada kisaran sekitar 53 Nm, sedangkan median mesin normal pada kisaran 40 Nm. Selain itu, rentang distribusi interquartile range pada kelompok failure juga berada pada nilai torque yang lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa mesin yang mengalami kegagalan cenderung bekerja beban torsi yang lebih besar. XXIV grafik juga menampilkan beberapa outlier pada dua kelompok, yaitu nilai torque yang berada jauh di luar rentang distribusi utama. Pada kelompok normal, outlier muncul pada nilai torque yang sangat rendah maupun sangat tinggi, sedangkan pada kelompok failure lebih banyak ditemukan outlier pada nilai torque rendah. Karena outlier menunjukkan adanya kondisi operasi yang tidak umum atau variasi karakteristik pada beberapa pengamatan. Selanjutnya, grafik ketiga korelasi antar parameter pada proses manufaktur. Ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antar parameter operasional mesin menggunakan heatmap korelasi. Kita lagi mengambil data dari tabel menggunakan fact, lalu perintah SQL, mengambil 6 parameter pentingnya. Lalu parameter ini dipilih karena ini adalah parameter utama dari data kita. Lalu dikonversinya lagi jadi data frame dan menggunakan library Pandas juga Seaborn biar lebih mudah. Seperti tadi lagi, buat grafik menggunakan PLT figure, PLT figure untuk menentukan ukuran grafiknya. Ini saya menggunakan SNS heatmap untuk menampilkan hasil korelasi dalam bentuk peta warna. Karena korelasi ini dihitung menggunakan parameter anode sama dengan true, digunakan agar setiap nilai korelasi ditampilkan pada sel sehingga memudahkan menunjukkan korelasi positif, memudahkan untuk interpretasi.
Jadi ini adalah hasilnya. Terlihat bahwa setiap variabel memiliki nilai korelasi sempurna terhadap dirinya sendiri dengan nilai 1. Tunjukkan oleh warna merah pada diagonal utama matriks. Selanjutnya ada model random forest classifier. Ini adalah model-modelnya dari random forest classifier. Ada handal, mampu menangani data non linear dan fitur kategori yang baik. Robust, tahan terhadap overfitting. Dan SAI memberikan estimasi feature importance untuk preparasi model. Kesimpulannya, berdasarkan analisis prediktif pada proses manufaktur yang dilakukan menggunakan pendekatan exploratory data analysis atau EDA dan model random forest classifier dapat simpulkan bahwa parameter operasional seperti tool wear dan torque terbukti memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kegagalan mesin. Sementara pola kegagalan yang paling dominan adalah heat dissipation failure, power failure, dan overstrain failure, sehingga perusahaan dapat memfokuskan strategi perawatan pada tiga sistem tersebut, pendinginan, kelistrikan, dan pengendalian beban kerja. Model machine learning yang dibangun menunjukkan kinerja prediktif yang stabil, dukung oleh integrasi sistem antara Python dan database MySQL, yang mampu mengolah 10.000 titik data secara efisien, serta visualisasi dashboard yang memudahkan interpretasi data untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, implementasi sistem prediksi ini memberikan manfaat nyata bagi industri berupa pengurangan biaya, perbaikan darurat, penurunan waktu henti kerja hingga 15%, dan serta peningkatan keselamatan kerja, sehingga secara keseluruhan analisis prediktif terbukti mampu meningkatkan efisiensi, keandalan, dan daya saing industri manufaktur secara berkelanjutan. Efektivitas sistem ini memiliki keunggulan, akurasi prediksi random forest mencapai hasil yang stabil, integrasi database dan Python terbukti efisien untuk mengolah 10.000 data, dashboard visualisasi mempermudah pengambilan keputusan manajerial. Manfaatnya bagi industri adalah untuk mengurangi biaya perbaikan yang mahal, menghindari downtime produksi hingga 15%, meningkatkan productivity, dan untuk safety, mencegah kecelakaan kerja akibat kerusakan mesin yang mendadak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.